Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan baik di materi ilmu gharib. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi ahlul Quran. Kedua orang tua kita diberikan kesehatan, kekuatan iman, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya dijauhkan dari wabah virus corona ini. Bisyafaati Rasulillah ajma'in wa bisyafaati qiraatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Baik, adik-adik SMAN 18 Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan materi ilmu gharib. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ilmu gharibnya, kita akan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Adik-adik semuanya yang sudah membeli tilawatinya, silakan dibuka di halaman kedua. Di halaman kedua kita akan membaca surat-surat pendek, yaitu surah Al-Lahab. Baik, adik-adik, bagaimana kemarin belajar surah-surah pendek di surah An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlasnya? Apakah sudah hafal? Oh ya, pastinya sudah hafal ya. Namun apakah sudah sesuai makharijul hurufnya? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan menghafal surah-surah pendek, yaitu surah Al-Lahab, surah An-Nasr, dan surah Al-Kafirun. Halo Ustaz, kalau cuma itu saya sudah hafal Ustaz. Ya, gak apa-apa, bagus. Kalau sudah hafal, berarti kalau sudah hafal tinggal memperbaiki makharijul hurufnya. Harus sesuai. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu. Ya. Jadi makharijul hurufnya harus benar. Tidak hanya sekedar hafal. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak. Tapi harus sesuai dengan makharijul huruf yang benar. Kalau di situ ada tabbat yada, yang satunya ada desis, yang satunya tidak ada. Kalau ta itu tidak ada desis karena berharokat. Tapi bat itu sukun atau mati, maka keluar desis. Itu yang dimaksud bagaimana
cara menghafalkan Al-Quran, tapi harus benar makharijul hurufnya, tidak hanya sekedar hafal. Nah, baik adik-adik yang sudah mempunyai tilawati silakan dibuka halaman 2. Yang belum punya tilawati buka Al-Quran surah Al-Lahab. Kenapa harus buka Al-Quran? Supaya adik-adik tahu itu letak huruf-hurufnya itu ada di mana, huruf itu ada tasdidnya apa tidak, seperti itu ya. Jadi adik-adik semuanya silakan dibuka halaman 2 bagi yang sudah punya tilawati. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah adik-adik surah Al-Lahab. Sekarang mari kita bahas satu persatu di surah Al-Lahab makharijul hurufnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang pertama ta, tanya tidak boleh ta, tapi ta. Berikutnya batnya baru itu tak sukunnya dibaca mendesis. Tabbat ya, bukan tabbat tapi tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabnya itu karena ada tasydid maka ditahan dulu baru mantul. Beda dengan yang lain. Beda dengan wa ma kasab lahab. Beda sama itu. Jadi ini ditahan dulu baru mantul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gitu ya. Lanjutnya ma'aghna pakai ghain, bukan akhna tapi aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kalau ini langsung mantul karena tidak ada tasdidnya. Wa ma kasab. Sayasla pakai shad bukan sin ya. Bukan sayasla tapi sayasla pakai shad. Yas ya, bukan yes tapi yas. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuh. Kalau di situ adik mau berhenti wa imra'atuh boleh juga karena di situ ada tanda waqaf qalah. Namun kalau mau diteruskan juga bagus. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hamma tapi hamma. Bedakan antara ha dan ha. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Perhatikan jim, jaja yang masih belum bisa latihan. Karena ada sebagian anak-anak yang bilang fici. Jimnya itu kebanyakan angin sehingga menjadi jajiji ya, bukan jacici. Sama kayak kalian yang sering saya sampaikan, kalau mau ke kantin beli apa? Beli jajan. Bukan beli jajan. Ya, kalau beli jajan itu kebanyakan desis, tapi beli jajan pakai jim ya. Baik, itu pembahasan di surah Al-Lahab. Sekarang kita akan lanjut ke surah An-Nasr. Baik, kita baca bersama-sama.
Jangan lupa adik-adik setiap saya membaca ikuti. Kalau nggak mau ngikuti perhatikan di setiap hurufnya. Nanti setelah diperhatikan semuanya baru diulang lalu baca bersama-sama gitu ya. Sekarang surah An-Nasr. Tetap pakai lagu Ros. Jangan lupa lagu Rosnya. Nanti kalau mau belajar lagu yang lain silakan datang ke tempat saya ya. Ini yang sekarang pakai lagu Ros dulu. Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, adik-adik, sekarang kita bahas satu-satu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Jangan sampai idza jaa. Jadi dia pakai zal ya. Idza jaa nas pakai sad. Nas. Jadi bukan nas. Jangan sampai kita membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan. Harus idza jaa zal, idza jaa anas pakai sad. Anasrullahi wal fath. Ha fathu itu kalau susah, kalau adik-adik tidak bisa membaca separuh di hu-nya itu dibaca tapi jangan keras-keras. Contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu, tapi nggak boleh keras-keras ya. Cukup dirinya sendiri yang mendengarnya. Tapi kalau mamanya bisa ya separuh ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada haknya gitu ya, kebaca haknya. Sudah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fidi bukan fidhi ya. Kadang ada orang yang membaca fidhi karena dia hafalnya itu mendengar ya, tidak sempat melihat ini. Karena kalau mendengar orang yang tidak paham, tidak pernah ini, seperti mungkin hanya kita baca, ada pernah orang baca fi dinillahi agak cepat, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu. Jadi tapi kalau mendengarnya benar, seperti umumnya mendengar bacaannya syekh dari Arab, dari Syekh Sudais, Syekh Misyari Rasyid, itu kan makhrajnya benar. Itu bagus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gitu deh ya. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini juga kadang kita membacanya ada sebagian yang membaca fasabbih bihamdi. Bukan fasabbih bihamdi, tapi fasabbih pakai ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hu-nya dibaca tapi nggak boleh keras-keras ya. Cukup kita saja yang mendengarnya. Dirinya sendiri yang mendengarnya. Kalau susah membaca hu dengan separuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Di kelas 10 dulu sudah diajarkan bahwa jika harkat kasroh bertemu ra sukun dibaca tipis. Jadi wastaghfir, fir. Jangan sampai fir,
Kalau fir itu tebal. Jadi bacanya tipis. Wastaghfir. Nah ya. Innahu kana tawwaba. Gitu. Baik, itulah surah An-Nasr. Adik-adik hafalkan dengan makharijul huruf yang benar. Boleh diulang. Jadi adiknya ketika saya membaca, adiknya perhatikan dulu. Setelah itu diulang lagi, lalu baca bersama-sama. Terakhir kita masuk ke surah Al-Kafirun. Baik, kita baca. Setelah itu kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah surah Al-Kafirun. Adik-adik SMA 18 yang dirahmati oleh Allah. Sekarang mari kita bahas. Surah Al-Kafirun itu ada qul ya ayyuhal kafirun. Dalam qul itu bedakan antara kaf dan qaf. Antara qul dan kul, ya, jangan sampai baca kul ya ayyuhal kafirun, kurang benar, bahkan salah karena itu kaf, tapi yang benar adalah qaf. Qul, ya, qul ya ayyuhal kafirun, begitu adik-adik ya. La a'budu ma ta'budun. A'budu, jangan sampai a'budu. Bedakan antara a dan a, antara alif dan ain. La a'budu, jangan sampai la a'budu, apalagi dibaca la a'budu. Jangan mati ke hamzah. Kalau a'budu itu hamzah, berarti a-nya masuk ke hamzah sukun. Yang benar adalah a-nya itu masuk ke ain sukun. A'budu, bukan a'budu, ya. La a'budu ma ta'budun. Begitu adik-adik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, a'bud bukan a'bud. Alif. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, sudah 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud bukan a'bud tapi a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, jangan sampai dibaca lakum dinukum waliyadin. Ini keseringan saya mendengarnya itu ada sebagian di antara kita ketika baca soal kafirun ayat terakhir itu waliyadin. Apalagi kalau cepat lakum dinukum waliyadin. Padahal yang benar adalah
lakum dinukum waliyadin. Ada halakat kasrah di lamnya, waliyadin. Baik, itulah adik-adik pembahasannya untuk surah-surah pendek. Jadi adik-adik semua tugasnya adalah menghafal surat-surat pendek. Yang kemarin juga dihafal sesuai dengan makharijul huruf yang bagus. Terus yang sekarang juga surat-surat pendeknya dari Al-Lahab sampai surah Al-Kafirun itu dihafalkan sesuai dengan makharijul huruf yang benar, supaya adik-adik kalau ngasih tahu ke adik-adiknya, ke tetangganya, ke anak-anaknya tetangga, atau mungkin bahkan ke orang tua kita yang mungkin dulu tidak sempat belajar membaca Al-Quran, enggak apa-apa anaknya ngasih tahu orang tuanya yang benar cara membacanya itu seperti itu, makharijul huruf. Karena tidak sedikit orang tua kita yang bacaan Qur'annya kurang pas, ya. Makanya kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk memberikan wawasan, memberikan pelajaran membaca Al-Quran yang baik. Tapi kalau mamanya adik-adik mamanya sungkan, gimana gitu ya, suruh ngaji ke saya. Suruh datang ke saya tak ajari. Tapi adik-adik insya Allah adik-adik semuanya kalau tekun, kalau mau belajar, insya Allah bisa juga ngajar atau bisa juga memberikan pelajaran kepada keluarganya, kepada tetangganya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin. Baik, selanjutnya adik-adik kita masuk ke materi gharibnya. Kemarin sudah ke materi gharibnya tentang idhar wajib atau idhar mutlak. Bagi yang sudah membeli tilawati ini, bagi yang sudah membelinya ini, ya, adik-adik silakan dibuka halaman 22. Di halaman 22 kemarin sempat saya singgung, sempat saya sampaikan sedikit, yaitu menjelaskan tentang nun sukun bertemu dengan waw dan ya. Biasanya kita waktu kelas 10 itu diajarkan ilmu tajwid. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf waw, ya, nun, mim, waw, yanmu ya, ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya dibaca mendengung. Dimasukkan, ya, dimasukkan disertai mendengung. Ditahannya berapa ketukan? 2 sampai 3 ketukan gitu. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan waw, tapi cara membacanya dibaca jelas. Lah kok bisa Ustaz? Yang kemarin katanya di ilmu tajwid katanya mendengung, lah sekarang kok malah jelas? Ya, ada sedikit perbedaan adik-adik. Yang ada di sini adalah yang halaman 22 yang berwarna merah itu ya, yang sudah punya tilawati. Itu nun sukun bertemu wawunya berkumpul dalam satu kalimat. Makanya cara membacanya dibaca jelas. Contohnya sin wa nun dan sin wa nin. Ya. Jadi kalau menemukan di surah Ar-Ra'du ayat keempat ada tulisan sinwan, ada tulisannya siwanun, maka cara membacanya adalah sinwanun dan sinwanin. Baik, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun
sinwan. Sinwan ya. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Itu ada di dalam surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang keempat. Jadi kalau ada yang nggak punya tilawat ini, silakan buka Qur'annya, surah Ar-Ra'd ayat yang keempat. Selanjutnya adalah tin wa nun, masih materi yang sama. Nun sukun bertemu dengan waw juga. Nah, tapi bacaannya adalah tin wa nun, jangan dibaca tiu wa nun. Contohnya ada di dalam surah Al-An'am ayat 99. Jadi yang belum punya tilawati silakan buka Qur'annya, surah Al-An'am ayat ke-99. Surah Al-An'am itu berada di dalam surat yang ke-6. Jadi kalau ada yang bingung surah Al-An'am itu surat berapa ya? Surat yang ke-6. Adik buka pojok kiri atas, ada surat yang ke-6. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية wanun min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, itulah contoh dari bacaan tin wa nun. Namanya adalah izhar mutlak atau izhar wajib. Jadi kalau ada orang yang hanya belajar ilmu tajwid tiba-tiba menyalahkan kita, loh dek, itu nun sukun bertemu dengan waw loh, kok kamu baca jelas? Nah, kita jelaskan bahwa ini namanya bukan idgham bihunna, tapi namanya izhar mutlak. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan wawuhnya berkumpul dalam satu kalimat. Selanjutnya adalah nun sukun bertemu dengan ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Jadi ada dua, ada wawu, ada ya. Ya, jadi cara bacanya juga dibaca jelas. Contohnya ada di dalam surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang keempat. Contohnya adalah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah ya, bunya, jangan sampai buya, tapi bunyanum marsus. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ya berkumpul dalam satu kalimat. Lanjut. Nah, waktunya ini sudah 30 ya, 30 menit. Nanti beberapa menitnya buat latihan. Baik, kita lanjut ke surah berikutnya adalah surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 201. Contohnya tentang nun sukun bertemu dengan ya berkumpul dalam satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Ya, itu adalah contoh nun sukun bertemu dengan ya. Sering kita baca berdoa sesudah sholat ataupun dimanapun kita berdoa ini, Rabbana atina fid dunya, jangan dibaca fid dunya. Nah ya, biar paham mana ilmu tajwid, mana ilmu gharib. Rabbana atina fid dunya, bukan fid dunya. Selanjutnya adalah di dalam surah An-Nahl ya, atau An-Nahlu ayat yang ke-30. Surat An-Nahl ini ada di surat yang ke-16. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا, jangan sampai dunya tapi fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Sadaqallahul azim. Baik, itulah adik-adik pembahasan tentang izhar wajib atau izhar mutlak. Apa itu izhar mutlak? Yaitu setiap ada nun sukun bertemu dengan waw atau ya berkumpul dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca jelas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bersamaan dengan ridho Allah. Adik-adik jangan lupa teruslah belajar membaca Al-Quran supaya kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Jadi orang-orang yang sering membaca Al-Quran, insyaallah besok kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran, khususnya ketika kita sudah masuk di dalam
kuburan di liang lahat ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.